Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natasha Rowan Frederica Barua dengan NIM 2023081056 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil proyek saya yaitu pengembangan aplikasi web untuk identifikasi body shape dan personal fashion guidance untuk UAS dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Yang pertama kita akan masuk ke bagian introduction. Untuk latar belakang permasalahannya, di sini saya rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama itu adalah banyak pengguna yang kesulitan mengenali bentuk tubuh atau body shape secara objektif. Lalu yang kedua adalah kesalahan dalam pemilihan outfit yang sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman karakteristik tubuh. Dan yang ketiga adalah informasi body shape yang tersedia masih bersifat umum dan sulit diaplikasikan. Jadi diperlukannya aplikasi berbasis web yang praktis, mudah dipahami, dan berbasis pendekatan yang sistematis. Lalu untuk ide dan tujuan aplikasi, jadi Shape to Style ini dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web untuk mengidentifikasi body shape pengguna, memberikan ringkasan ukuran tubuh, dan juga memberikan rekomendasi fashion yang sesuai. Dan aplikasi ini juga dirancang agar mudah digunakan, tidak memerlukan alat khusus, dan juga menghasilkan output yang informatif dan aplikatif. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu metode penelitian. Di sini untuk teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi dan studi pustaka. Nah, dokumentasi digunakan untuk mencatat proses pengembangan dan juga pengujian fungsional aplikasi. Sedangkan studi pustaka digunakan untuk mendukung perancangan sistem secara teoritis. Selanjutnya ada analisis kebutuhan user. Di sini kami menggunakan user persona yang digunakan untuk merepresentasikan karakteristik penggunaan target dan juga memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Nah, user persona di sini membantu memastikan aplikasi bersifat user center dan juga persona disusun berdasarkan asumsi pengguna umum aplikasi fashion berbasis web. Berikut adalah contoh user persona yang sudah kami buat. Di sini ada profile, biografi, motivation, goals, frustration, personality, teknologi, dan juga pain point-nya. Selanjutnya masih di dalam bagian kedua yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitian pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototyping. Metode prototyping ini dipilih karena tiga alasan. Yang pertama itu memungkinkan pengembangan bertahap, lalu yang kedua berorientasi pada kebutuhan pengguna, dan yang terakhir adalah mendukung evaluasi dan perbaikan berulang. Nah, metode prototyping ini sesuai untuk aplikasi interaktif seperti Shape to Style. Lalu yang kedua ada tahapan metode prototyping. Ini ada 5. Yang pertama itu pengumpulan kebutuhan pengguna, lalu yang kedua pembuatan prototipe awal, yang ketiga evaluasi prototipe oleh pengguna, yang keempat revisi dan penyempurnaan prototipe, dan yang kelima atau yang terakhir adalah implementasi sistem akhir. Selanjutnya kita masuk ke bagian diagram. Yang pertama di sini adalah use case diagram, yang dimana ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan juga sistem. Nah, aktor utama dalam sistem ini adalah user. Use case mencakup mengakses informasi, mengikuti quiz, melihat hasil body shape, dan juga melihat rekomendasi fashion. Lalu yang kedua adalah activity diagram, yang dimana ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem. Di sini terdapat 2 diagram, yang pertama itu adalah alur global aplikasi, dan yang kedua adalah alur detail proses quiz. Diagram ini menunjukkan pembagian aktivitas antara user dan sistem. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek pada proses quiz. Nah, diagram ini memfokuskan pada interaksi antara user dan antar muka quiz, pengolahan jawaban oleh sistem, dan yang ketiga, proses perhitungan body shape. Sequence diagram membantu memahami alur logika sistem secara dinamis. Nah, diagram yang terakhir di sini adalah kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas utama dalam aplikasi, atribut dan metode tiap kelas, dan juga relasi antar kelas. Nah, kelas diagram ini tetap relevan meskipun aplikasi Shape to Style tidak menggunakan database. Sekarang kita masuk ke bagian hasil. Yang pertama di sini adalah hasil prototipe awalnya. Jadi, prototipe awal dibuat sebagai representasi awal sistem. Yang dimana ini bersifat sederhana dan fokus pada alur utama aplikasi. Lalu yang ketiga digunakan untuk memvalidasi kebutuhan dasar pengguna. Selanjutnya ini adalah tabel evaluasi prototipe untuk revisi berdasarkan hasil prototipe awal yang sebelumnya. Di sini ada
ada beberapa aspek yang dinilai, ada kemudahan penggunaan, kejelasan alur kuis, kejelasan pertanyaan, kenyamanan tampilan, kesesuaian hasil, manfaat aplikasi, dan juga potensi penggunaan. Di sini ada skor rata-ratanya, ada mulai dari yang terendah hingga dari yang tertinggi. Di sini juga ada indikator penilaiannya berdasarkan aspek yang dinilai. Selanjutnya untuk hasil, di sini ada hasil revisi prototype. Jadi ini adalah hasil revisi berdasarkan tabel evaluasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi evaluasi prototype ini dilakukan menggunakan tabel yang dimana evaluasi ini mencakup aspek kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, dan juga pemahaman hasil. Nah, hasil evaluasi ini yang menjadi dasar revisi prototype ini, gitu. Nah, yang terakhir adalah hasil implementasi sistem. Jadi berdasarkan hasil revisi dan juga evaluasi yang sudah kita lakukan, ini adalah hasil implementasi sistemnya. Prototipe ini direvisi berdasarkan hasil evaluasi, yang dimana implementasi sistem menghasilkan tampilan yang lebih informatif, alur yang lebih jelas, antarmuka yang lebih siap digunakan. Sistem akhir ini dinilai lebih stabil dan user-friendly. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah aplikasi Shape to Style berhasil dikembangkan menggunakan metode prototyping. Aplikasi ini mampu mengidentifikasi body shape, memberikan rekomendasi fashion, dan juga metode prototyping efektif untuk pengembangan aplikasi berbasis pengguna. Lalu untuk sarannya, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah penambahan fitur personalisasi lanjutan, lalu pengembangan ke platform mobile, lalu validasi dengan data pengguna yang lebih luas, dan yang terakhir adalah integrasi teknologi visual atau AI di masa mendatang. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.